dengan upah minimum itu berbeda, sama sekali berbeda, karena ini masalah November yang biasa diperingati rakyat Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Begitu juga sekelompok buruh berkumpul di sekitar bundaran patung kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Buruh memperingati Hari Pahlawan. Buruh FSPLM SPSI ini mereka berdatangan dari beberapa daerah Jabodetabek dan ada sebagian dari daerah Jawa Timur seperti Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Gresik, dan Mojokerto. Ini masa aksi dari mana, Pak? Dari masa aksi dari Jawa Timur, dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan Kota Surabaya. Ini masa aksi dari Lem, Pak ya? Ya, dari SPLM SPSI. Ada berapa masa aksi, Pak? Untuk hari ini kami dari Jawa Timur ada 50 orang perwakilan. Baru datang, Pak ya? Baru datang. Ini rencananya mau seperti apa, Pak? Kita mau melakukan aksi di depan Istana Negara guna menuntut yang pertama pembuatan Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk pencabutan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatalan menteri tentang masalah pengupahan yang mendegradasi kesejahteraan buruh. Kita nanti akan gabung dengan kawan-kawan SPLM yang dikoordinir oleh DPP, dan kita akan berusaha semaksimal mungkin bahwa pada hari ini harus ada hasil pemerintah membuat perpu itu. Oke, Pak, terima kasih, Pak ya. Ya, siap. SPLM bangkit bergerak satu komando. Oke. SPLM Sidoarjo, SPLM Pasuruan, SPLM Surabaya, SPLM Gresik, SPLM Mojokerto. Bangkit bergerak satu komando. Tolak Omnibus Law, terbitkan Perpu. Tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law sekarang juga. Tolak Omnibus Law, tolak Omnibus Law sekarang juga. Bangkit bergerak satu komando. Arief Minali, Ketua Umum FSPLM SPSI, diwawancaranya dengan media mengatakan bahwa FSPLM SPSI tidak menempuh judicial review karena tidak percaya dengan lembaga negara. Kawan kita yang lain, yuk. ya ini kelanjutan aksi-aksi kami. Kita akan 678 jemput kawan-kawan kita di antara 10 ya ini masih terkait dengan penolakan Omnibus Law ya, Cipta Kerja sekarang. Nah, kami tidak memilih judicial review karena ya kita lihat lembaga negara ini sudah kurang tidak dapat dipercaya lagi ya. Karena itu kita memilih tetap konstitusional karena aksi unjuk rasa kan juga ada undang-undangnya ya, di undang-undang, dan kita memilih untuk meminta bahwa Presiden mengeluarkan Perpu penolakan Cipta Kerja, membatalkan, karena sudah jelas banyak pakar juga mengatakan bahwa dari sisi prosedur, proses semuanya sudah salah. Kemudian yang terakhir sekali sudah terlihat secara telanjang kasat mata bahwa undang-undang itu dirubah-rubah dan diakui oleh Ketua Balek Pak Supratman kan,
artinya itu memang benar bahwa undang-undang ini prosedurnya salah. Sehingga kalau ketika ada kesalahan itu perlu para pakar, presiden, walaupun itu inisiatif dari pemerintah, ya, tapi presiden ketika ada kesalahan prosedur harus mengeluarkan perpu untuk membatalkan pengesahan tersebut. Ya, kalau jadi dibenerinlah seluruh prosedurnya itu. Makanya kita memilih executive review, tidak ke judicial review. Gitu. Nah di situ kita tahu lembaga-lembaga kita kan sekarang bermasalah semua. Itu masalah utamanya. Maka kita akan mengadakan aksi terus menerus. Yang Surabaya di sini aja takut capek dapat lemah dari Surabaya. Kita coba dulu itu. Jadi gini, karena ini penolakan itu masing-masing organisasi, masing-masing. Tidak ada koordinasi, ya kan? Baik kami dengan mahasiswa atau tidak, ya kita bergerak sendiri saja sesuai dengan menurut kita. Misalnya ini Hari Pahlawan, ini kan bagaimana dulu para pahlawan memperjuangkan negara kita kan, ya kan, dengan kekuatan itu. Maka kami juga berharap pemerintah ini ya legowo lah. Legowo, dia menyadari bahwa memang hampir seluruh masyarakat ya sudah mayoritas menolak. Kalau buruh jelas. Nah, mereka membuat undang-undang kan untuk kebaikan. Nah, sementara sudah banyak cacat moralnya. Jadi sebaiknya presiden itu mengeluarkan perpu untuk pembatalan. Prosesnya dibenerin lagi lah. Ini kan sudah banyak pasal selundupan, sudah banyak perubahan, dan itu kriminal loh. Jadi kalau presiden meneruskan, berarti presiden membiarkan kriminalisasi undang-undang kita. Jelas itu diakui, kemudian Seknek juga hampir semua mengakui kok. Dan itu salah. Katakanlah pasal-pasal yang dirubah itu kemudian jadi sesuai dengan keinginan masyarakat misalkan, itu tetap salah secara undang-undang, secara perundangan gitu. Makanya harus dibatalkan dengan perpu. Makanya legowo lah mengakui itu akan dapat penghargaan ya, karena mungkin ini ada kehilafan, ada kesalahan, kurang kontrol atau gimana pun lah ya, kira-kira gitu kan. Kelihatan sekali lah, mulai dari perencanaan, mulai dari itu sudah sama sekali tidak ada keterlibatan. Kalaupun ada keterlibatan itu hanya semacam legitimasi. Misalnya begini, buruh dikatakan ada yang berunding, ada yang gitu ya, itu hanya legitimasi. Karena ketika ditanya bagaimana forum ini, apakah kalau ada yang memang ada yang perbaikan sejujurnya, bisa perbaikan nggak? Tidak bisa. Ini hanya menampung, ya buat apa? Sementara Undang-Undang 13 di LKS tripartit itu harus dikonsultasikan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan. Dan itu Pancasila Undang-Undang Dasar itu mewajibkan musyawarah itu. Nah itu yang jadi concern kita tentang bagaimana presiden harus legowo lah untuk mengakui gitu ya. Kemudian juga memang hari ini kita juga ada menyuarakan tentang bagaimana Menaker itu mengeluarkan upah minimum tidak naik gitu loh. Nah, ini kesalahan fatal. Karena definisi upah minimum itu adalah upah minimum agar pekerja itu dapat hidup layak. Ya, bukan hidup sembarang asal-asalan, hidup layak. Nah, itu kan keilmuan. Ketika dia sudah mengeluarkan ini tidak naik, sementara itu kesalahannya di mana? Kan ada juga perusahaan-perusahaan yang untung, perusahaan telekomunikasi, perusahaan kesehatan, banyak perusahaan yang menanggung untung dari sini. Dia kecenderungannya ketika dia tidak naik, ya tidak akan naik juga gitu loh. Itu yang pengaruhnya besar sekali, dan banyak pekerja yang kan dengan keluarnya kan rugi gitu. Ya, nah kebetulan juga sebetulnya mekanisme bagi perusahaan yang terkena dampak pandemi ini, dia bisa mengajukan keberatan untuk tidak menaikkan upah. Itu boleh. Jadi harusnya dia biarkan saja, atau pengumumannya yang benar lah, bahwa bagi perusahaan yang ini sesuai undang-undang silahkan menurut keberatan. Nah bagi yang bisa menaikkan, naikkan, kan gitu enak semuanya kan. Dan yang kedua juga pemerintah bisa mendata, berapa perusahaan yang bisa menaikkan, berapa yang tidak, berapa yang yang malah turun, kan dia
punya data pengurusan negara itu, sehingga kebijakan untuk perburuan tentang pandemi ini dia lebih tepat. Jadi juga jangan dicampur adukan, yang 600.000 itu dihubungkan dengan upah minimum, itu berbeda, sama sekali berbeda, karena ini masalah upah tahunan ya kan bagi pekerja yang sudah punya anak istri gitu loh. Kan kalau perusahaan bisa menaikkan ya biar saja dia menaikkan, kalau enggak dia bisa mengajukan. Nah itulah, maka itu fatal sekali. Saya nggak ngerti setingkat menteri bisa mengeluarkan surat edaran yang melanggar undang-undangnya sendiri. Dan itu harus ada, menurut saya harus ada sanksi dari Pak Presiden. Ya diingatkan lah. Itu fatal menurut saya. Ya. Pak, maaf, satu lagi, ini nanti ke istana juga Ya, kita maunya ke istana, tapi kan biasanya suka dicegat di sini. Ya kita kan juga nggak mungkin robos itu kan. Berarti standby di sini atau? Ya di situlah biasanya ada mereka memberikan ruang untuk aksi unjuk rasa, bukan ruang. Ya kita ya sudah lah, kita ya bagaimanapun kalau kalau rusuh kan juga rugi kita. Kita rugi kalau rusuh itu nggak bisa mengeluarkan pendapat kita. Sementara kita tahu persis kesalahannya di mana. Gitu. Untuk jumlah yang ikut aksi pada hari ini? Ya 1000-an. Karena pandemi kita nggak bisa mengerahkan massa besar-besaran. Kalau ini nggak pandemi, kita mungkin akan kerahkan massa seluruh Jakarta, Jabodetabek, Jabar ini akan keluar semua di sini. Kami saja FSPSI bisa 100.000, ya. Apalagi gabungan dengan yang lain bisa gede sekali. Kira-kira karena pandemi aja. Jadi menteri, jadi pengusaha, jadi DPRD. Mereka mengaku masih melakukan aksi lanjutan tanggal 6, 7, 8, 22, dan tanggal 20 Oktober bulan lalu, masih mengusung tuntutan agar Presiden mengeluarkan Perpu cabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh dan masyarakat kecil. Generasi muda harus memasukkan ke dalam gerbang pintu kemerdekaan, karena kita masih di depan pintu gerbang kemerdekaan. Betul nggak? Akan segera kita mulai. Jadi kita ambil Hari Pahlawan ini. Marilah spirit perjuangan para pahlawan masa lalu kita ambil untuk berjuang hari ini. Di pintu barat Monas sebagai titik kumpul para buruh, sekitar jam 10 mereka bergerak menuju Jalan Medan Merdeka Barat sampai titik blok Kawat Berduri yang dibentangkan oleh polisi, sehingga masa aksi berhenti di bawah jembatan penyeberangan. Aksi dibuka dengan menyanyikan Indonesia Raya dan Mars FSPLM SPSI. Kemudian sampai sekitar jam 12 siang masa aksi istirahat, sholat, dan makan. Kalau masalah ala Muhammadin bahla li wasallam. Siap unjuk rasa terus. Mampu demo. Kita buktikan bahwa kita akan berunjuk rasa
sampai Perpu dicabut oleh Perpu Presiden. Siap? Kita memilih tidak judicial review. Ya. Kenapa? Rakyat Indonesia sebagian besar sudah tidak percaya lagi kepada lembaga-lembaga negara. Betul. Dan itu sudah terbukti. Peristiwa pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, seluruh rakyat tahu bagaimana undang-undang itu diundangkan. Betul? Prosedur ditabrak. Isinya sakar BDW. Sekitar sejam kemudian, massa aksi buruh berkumpul dan bergantian melakukan orasi dan diselingi musik. Mereka bersorak sambil bergerak mengelilingi mobil komando. Mari kita nyanyikan sebuah lagu kebebasan, bawa kuasa tirani, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun harus dan itu satu langkah. Idrus, sekretaris umum dari FSPLM SPSI yang selalu mendampingi ketua umum dalam pergerakannya, juga ikut hadir di aksi 10 November Hari Pahlawan ini. Banten dengan AB3-nya, dia juga konsisten di daerah, menyuarakan terus-menerus. Tepuk tangan untuk Banten. Jawa Barat di Bandung, mereka terus-menerus menyuarakan aspirasi, menolak Omnibus Law, Cipta Kerja. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita, para pejuang. Ini negara nggak tahu mau dibawa kemana. Ya, ada kriminalisasi. Kemarin itu nggak semua perusahaan mau. Sekitar pukul 3 sore, beberapa massa aksi dari kelompok mahasiswa berkumpul untuk menyampaikan aspirasi dan diikuti massa aksi dari buruh. Tak beberapa lama massa aksi FSPLM SPSI membubarkan diri.